Makanya makan sate domba atau sate kambing itu enggak darah tinggi. Yang darah tinggi itu makan baby. Cunyuk, itu yang bikin darah tinggi. Makan cunyuk pun tidak akan darah tinggi kalau sedikit. Ya, kalau sedikit. Ini makanan orang Yahudi, domba dan kambing. Makanan orang Arab, domba, kambing, sama unta. Orang Arab. Saudara, ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Yesus disalib jam 12, tapi dia menyerahkan nyawanya pada waktu senja, jam 3. Diturunkan. Ya, tetapi yang kita perhatikan yang terbaik. Maka Yesus itu pemberian yang terbaik dari Tuhan untuk saudara dan saya. Kalau ada uang bisa bayar dosa, bisa gantikan dosa dengan uang, cuman orang-orang kaya yang masuk surga. Kalau dengan nyanyi yang bagus kita bisa bayar dosa, hanya penyanyi-penyanyi yang bisa masuk surga. Tapi tidak ada satupun harta di dunia, apapun yang bisa menebus, menggantikan, menutupi dosa kita. Hanya Yesus saja. Kenapa bunyi ya? Mudah-mudahan tidak bunyi lagi. Haleluya. Kalau saya bilang haleluya, ikutin saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, kita melihat sebuah gambar dari Minggu Ciptaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuhan menciptakan bumi berapa hari? Berapa hari? 6 hari 8. 6. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, lalu hari ketujuh istirahat. Coba buka Mazmur 90 ayat 4, bacalah yang di depan. Saudara catat saja, baca kita yang di depan. Baca Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu terus 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Sambung 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Ayo kita baca lagi. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini yang saya gambar adalah Minggu Ciptaan. Ada Minggu Penebusan ini, jadi 1000, satu hari 1000 tahun. Ya, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Dan
Ini 1000 tahun. Nah, dari Adam jatuh dalam dosa, sampai zaman Abraham, itu ada 2000 tahun. Dari zaman Abraham sampai kepada zaman Yesus, juga 2000 tahun. Nah, dari zaman Yesus disalib. Kalau saya gambar disalib. Dari zaman Yesus disalib sampai kedatangan Yesus yang kedua, itu 2000 tahun juga. Nanti Yesus akan datang di awan-awan. Selama 75 hari kita diangkat bersama, akan ada di awan-awan bersama dengan Tuhan selama 75 hari. Kok 75 hari makan apa Om di sana? Bukankah Yesus itu roti hidup? Minum apa Om di sana? Bukankah Yesus itu air hidup? Amin. Nah, domba yang tadi kita baca dalam Keluaran, ambillah pada tanggal 10 bulan ini, ya, bulan yang pertama tanggal 10. Simpan pada sampai hari keempat. Jadi ada 4 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Jadi Yesus sudah disiapkan di sini. Sebelum dunia dijadikan, sudah disiapkan. Simpan 4 hari, baru disembelih pada waktu senja. Yesus sudah salib pada waktu senja. 4000 tahun kemudian. 4 hari simpan itu 4000 tahun kemudian. Oh, saya sangat cinta kepada dia, saudara, karena dia begitu baik. Membuka rahasia ini kepada seorang dari Kanada, Pendeta Ovler, pindah ke Amerika, mengirim 2 orang Belanda, keluarga ke Indonesia sebagai misionari. GPD belum ada. Tahun 21 mereka ada di Cepu sebab Bali menolak. Di Cepu mereka mulai baptis Van Hessel, dia baptis Om Rungkat, dia baptis banyak, 13 orang mereka baptis. Nah 13 ini dulu itu orang Belanda, 1 bulan gaji 800 gulden itu luar biasa. Udah foya-foya aja hidupnya. Tapi mereka tinggalkan gaji yang besar, jadi hamba Tuhan. Nah, Om Rungkat membuka Sukabumi, membuka Cibeber, membuka Cianjur, membuka Bogor dan sebagainya. Lalu datang ke Manado semua. Terus kalau saya baca tuh rahasianya, sejarahnya gereja Pantai Kosta luar biasa. Luar biasa. Dan tidak digaji. Karena Ovler itu melihat dalam penglihatan ada api di Sulawesi Utara. Dia tidak tahu itu Sulawesi. Dia cuma lihat ada api di sana. Baru sekarang kita mengerti banyak hamba Tuhan datang dari Sulawesi. Nah, seorang pendeta dari Tapanuli pergi dari Tapanuli. Di sana itu ada debata, penyembah-penyembah debata. Penyembah Kristen tapi menyembah debata. Mengabarkan ini saudara banyak aniaya. Tetapi terbuka di sana, terbuka di sini. Bapak Sitohang dan si Hotang itu lain. Ya, itu semua kerja di sana. Sampai sekarang di Medan itu maju sekali. Buat saya orang yang menyanyi lagu GPD yang paling semangat itu hanya 2. Sumatera Utara, Sulawesi Utara. Toraja banyak juga jadi hamba Tuhan. Ambon banyak jadi hamba Tuhan.
Baru kemarin ada orang bilang, orang Ambon lah pemilik Indonesia. Banyak orang tersinggung. Siapa bilang orang Ambon pemilik Indonesia? Dengar aja lagunya. Indonesia, tanah air beta. Itu kan Ambon kata. Pusaka abadi. Sudah mah apal lagu itu ya. Ayo kita kembali kepada Amsal 3. Dan dari segala penghasilanmu yang terbaik, yang tadi ya, yang terbaik, kita sudah belajar. Kita mau bandingkan dengan 1 Korintus 9 ayat 13. Ini sudah mau berakhir ya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus? Itu perjanjian lama. Imam tuh nggak boleh kerja, Imam Lewi itu nggak boleh kerja, nggak ada petanah mereka. Mereka hidup dari tempat kudus, tempat kebaktian. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Di dalam Imamat 23 ayat 10, Imamat 23 ayat 10, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya. Coba saudara bilang menuai. Menuai hasil. Siapa yang menumbuhkan tuaian? Tuhan. Saudara hanya tinggal menuai hasilnya. Maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Ayat 11. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan akan kamu, imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat, artinya hari Minggu. Hari ke-8. Sabat hari ke-7, hari ke-8, hari pertama Minggu. Diunjukkan tuh gini. Jadi ini gandum. Imam goyang-goyang. Di hadapan Tuhan. Tuhan ini gandum. Itulah lambang Pantekosta. Tuaian pertama dibawa sama imam. Imam kita kan Yesus sekarang. Dia membawa hasil tuaian itu. Kalau jiwa-jiwa ini, Tuhan tuh paling senang lihat jiwa-jiwa. Hasil tuaian yang saudara bawa. Berapa jemaat, berapa orang yang saudara bawa kepada Tuhan? Kalau pemerkosaan itu ada terjadi di Aceh, saya tidak aneh. Di Jakarta tidak aneh. Di Semarang tidak aneh. Terjadi di Manado, daerah Kristen. Satu gadis diperkosa 19 orang. Katanya dari 19 itu ada 5 di bawah umur. Saya bilang dalam hati, kalau di bawah umur sudah bisa memperkosa, itu bukan di bawah umur. Itu mesti dimasukin ke sumur. Enak aja. Sudah memperkosa, mau di bawah umur. Maka kita tidak mengadakan kebaktian hari Sabtu. Ada haleluya. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Ini harus diunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Digoyang-goyang. Yesus bangkit pada hari Minggu. Puji Tuhan. Ya.
Kita baca ayat 10. Nah, ini akibatnya yang terjadi. Sebetulnya sampai ayat 12, tapi kita baca saja sore ini sampai ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Lumbung-lumbungmu atau gudang-gudangmu akan, dalam zaman dulu itu dipenuhi dengan jagung, ya, dan ada kecukupan dalam untuk membuat roti gandum, dan untuk yang mereka yang makan, sehingga apa yang kita kumpulkan di gudang itu cukup untuk menghadapi kelaparan yang akan terjadi di depan kita, sama seperti zaman Yusuf. Zaman Yusuf mereka beli gandum dari seluruh dunia, dikumpulkan, dipenuhi Mesir dengan gandum, sebab Yusuf sudah tahu 7 tahun kemudian akan ada kelaparan. Maka sebagai anak Tuhan kita harus, Yusuf kita adalah Yesus. Dia bilang kumpulkan gandum yang penuh di dalam hati kita. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Ya, kita harus penuh dengan firman sampai firman itu melimpah, 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 melimpah keluar. Jadi bukan kepada kita saja kita dapat firman, kita firman itu melimpah keluar. Daripada kita ngomongin orang, mari kita bicarakan tentang Yesus kepada orang lain. Daripada kita mengata-ngatai kesalahan orang, marilah kita bicara bagaimana Tuhan mengampuni kesalahan kita. Nggak ada amin. Jadi ini ada dua arti. Gudang yang saudara punya, gudang yang di dalam hati. Penuh sampai melimpah. Lalu ada bejana. Pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Akan meluap dengan air buah anggur. Jadi begini, saya ingin bilang sama saudara, saya tutup dengan ini. Bersiaplah dengan pekerjaan Roh Kudus yang akan membuat saudara luber. Bukan hanya luber secara jasmani, luber secara rohani. Sekarang saya tanya, kalau gelas saudara luber, terbuang enggak? Semut makan enggak? Kalau luber terus, ada orang nadah lagi di bawah, saudara izinkan apa enggak? Nah, karena gelas saudara belum luber, saudara izinkan sekarang. Ntar kalau luber, itu saya punya, saya punya. Tidak, luber itu untuk orang lain. Amin atau aman? Amin itu restoran Tionghoa di Cipanas itu amin. Amin. Amin lagi adiknya Cuyung itu suaminya. Amin. Ya amin sama aman samalah. Amin, amin, aman. Aman. Perhatikan kata bejana pemerahan. Dengan air buah anggurnya. Saya ingin bicara mengenai anggur ini, kan saya sudah katakan tutup tuh ya. Efesus 5 ayat 18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu,
Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau saya gabung dengan Amsal 3 ayat 10 tadi, melimpah dengan roh. Melimpah dengan roh. Melimpah dengan Roh Kudus. Melimpah, 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 melimpah dengan Roh Kudus. Berlimpah-limpah dengan Roh Kudus. Oh, saudara akan menjadi orang yang generous, orang yang suka memberi hormat, memberi badan, memberi tenaga, memberi kasih sayang, memberi substance, memberi apa yang kita punya untuk Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Mari kita berdiri bersama-sama.